Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, NIM 2174-2010. Dalam mata kuliah motor bensin, saya akan menjelaskan peta konsep yang berjudul lubrication system atau sistem pelumasan. Dan ini contoh peta konsep dari lubrication system atau sistem pelumasan. Dan saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama itu lubrication system terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama definisi, yang kedua cara kerja sistem pelumasan, dan ketiga komponen dari sistem pelumasan. Definisi dari sistem pelumasan adalah suatu sistem atau rangkaian pada kendaraan di mana pelumasan ditampung, disedot, dan disaring, kemudian didistribusikan secara menyeluruh ke setiap bagian mesin. Media pelumasan digunakan pada mesin dengan sistem adalah oli yang mampu masuk hingga ke celah mesin. Dan di bawah definisi ada namanya, yaitu fungsi sistem pelumasan. Fungsi sistem pelumasan adalah untuk menurunkan atau mengurangi terjadinya keausan antara bagian-bagian yang sering bergeseran, sehingga dapat meningkatkan output sehingga tenaga dan lifetime dari mesin. Dari fungsi sistem pelumasan terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu sistem pelumasan kering dan sistem pelumasan basah. Sistem pelumasan kering adalah sistem pelumasan di mana tangki oli ditempatkan di luar mesin sehingga ruang bak engkol selalu kering. Dan sedangkan sistem pelumasan basah adalah sistem yang menggunakan tangki pada bak engkol. Dari definisi sistem pelumasan dan fungsi sistem pelumasan tadi, saya lanjut menuju ke komponen-komponen sistem pelumasan, yang dimana komponen-komponen sistem pelumasan tersebut yaitu yang pertama itu bak oli. Kerusakan dari bak oli itu mengakibatkan bocor, dan penyebab dari bak oli jarangnya diservis dan tersumbat, dan solusinya diganti dan atau ditambal. Dan yang kedua itu pompa oli. Kerusakan dari pompa oli itu tidak berfungsi dan penyebabnya tersumbat oleh kotoran, dan solusinya itu diganti dan dibersihkan. Yang ketiga itu komponen dari sistem pelumasan, itu namanya filter oli. Dari filter oli ini akan mengalami kerusakan yang dimana itu komponen tersebut akan tersumbat, dan penyebabnya itu banyak kotoran, dan solusinya itu adalah diganti. Yang keempat itu strainer. Kerusakan dari strainer ini yaitu tersumbat, dan penyebabnya adalah oleh kotoran, dan solusinya itu dibersihkan. Yang kelima itu pressure valve, yang dimana pressure valve ini mengalami kerusakan yang namanya tidak berfungsi, dan penyebabnya yaitu jarang diservis, dan solusinya adalah diganti. Selanjutnya kita menuju ke switch oli. Switch oli mengalami kerusakan yang dimana namanya selalu berkedip pada bagian switch oli, dan penyebabnya adalah ada sesuatu yang tidak normal pada bak oli, dan solusinya itu cek bagian dari oli. Yang ketujuh namanya oli gantry, di mana oli gantry ini mengalami kerusakan yaitu pecah. Penyebabnya adalah jarang diservis, dan solusi dari oli gantry ini itu harus diganti. Dan yang kedelapan itu namanya oli jet, yang dimana oli jet ini mengalami kerusakan yaitu akibat dari tersumbatnya oli jet pada bagian komponen pelumasan. Penyebabnya itu dikarenakan olinya terlalu kotor, dan solusinya itu dibersihkan. Yang kesembilan itu oli coater,
yang dimana oli kotor ini mengalami kerusakan yaitu tersumbat. Penyebabnya itu kotor dan solusinya harus dibersihkan dengan komponen yang oli kotor tersebut. Dan yang ke-10 itu seal oli, dimana seal oli ini sering mengalami kerusakan yang namanya itu bocor atau robek pada seal-seal oli tersebut. Penyebabnya itu seal oli ini bisa disebabkan oleh udah lamanya seal oli dan solusinya itu diganti. Setelah kita menjelaskan tentang komponen sistem pelumasan tadi, saya langsung menuju ke bagian namanya yaitu cara kerja sistem pelumasan. Yaitu pompa oli bekerja berdasarkan putaran poros engkol. Pompa oli melakukan hisapan oli dari oli pan dan saringan kasar pada bak oli. Oli terhisap kemudian ditekan melalui sistem pengatur tekanan dan melalui filter oli. Kemudian oli melumasi komponen mesin dan kembali ke bak oli oleh gaya gravitasi sendiri. Begitu sebaliknya, sirkulasi pelumasan menjadi terus-menerus selama sistem pelumasan dapat bekerja dengan baik. Sekian dari video penjelasan mengenai peta konsep lubrication system atau sistem pelumasan saya tadi. Dari penjelasan-penjelasan saya tersebut, jika ada kata-kata atau penjelasan yang kurang, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.